Annabel adalah gadis kecil berusia 8 tahun. Ia tumbuh sebagai anak yang rajin, mandiri, dan tak segan membantu kedua orang tuanya, Farah dan Zakir, dalam keterbatasan hidup yang mereka jalani. Mereka tinggal di sebuah rumah susun tua yang kumuh di sudut kota yang jarang mendapat perhatian. Dindingnya lembab, lorongnya sempit, dan suara pertengkaran seringkali menjadi musik malam. Namun dulu, rumah kecil itu pernah menjadi tempat yang hangat. Zakir bekerja sebagai pegawai rendahan di sebuah kantor swasta. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk menyambung hidup. Farah mengurus rumah dan Annabel dengan penuh kasih. Mereka hidup sederhana, namun damai. Semuanya berubah ketika kantor tempat Zakir bekerja mengalami kesulitan keuangan. Satu persatu karyawan diberhentikan. Nama Zakir termasuk di dalamnya. Hari demi hari berlalu tanpa pekerjaan tetap. Zakir berkeliling mencari kerja, tapi pintu-pintu seakan tertutup rapat. Farah mulai sering mengeluh, bukan karena ia jahat, melainkan karena lelah dan takut. Tagihan sewa rumah, listrik, dan kebutuhan makan membuat kepalanya nyaris pecah. Keluhan berubah menjadi pertengkaran. Pertengkaran berubah menjadi saling menyalahkan. Akhirnya, Farah memutuskan berjualan makanan sederhana di depan rumah susun. Hanya nasi bungkus dan gorengan ala kadarnya. Zakir bekerja serabutan. Apapun yang bisa menghasilkan uang, ia kerjakan. Namun semua itu tetap terasa tidak cukup. Di kawasan rumah susun itu, ada seorang lelaki yang dikenal dengan nama Bang Ameng. Ia ramah, mudah bergaul, dan selalu terlihat punya uang. Tak banyak yang tahu, atau pura-pura tak tahu, bahwa Bang Ameng adalah bagian dari sindikat barang terlarang. Suatu saat, Bang Ameng mulai mendekati Zakir. Mereka mengobrol. Awalnya hanya basa-basi. Lama-lama, Zakir mulai bercerita tentang hidupnya yang terpuruk. Bang Ameng mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah ia adalah sahabat lama. Hingga akhirnya Bang Ameng berkata, pelan, "Mau nggak, Kir? Aku kasih sesuatu yang bisa bikin kamu lupa masalah, biar enjoy sedikit, nggak stres." Zakir tidak langsung paham, sampai Bang Ameng mengeluarkan barang itu, narkoba. Awalnya gratis, cuma buat nyoba, katanya. Zakir awalnya ragu, tapi setelah mencobanya, untuk sesaat, beban hidup terasa menghilang. Kesalahan terbesar Zakir adalah membawa barang haram itu pulang dan menawarkannya pada Farah. Awalnya, Farah menolak keras. Ia mengingatkan bahwa itu dosa. Namun, keputusasaan seringkali lebih kuat dari iman. Akhirnya, Farah ikut terjerumus. Yang awalnya hanya sekali, berubah menjadi kebiasaan. Ketika Bang Ameng berhenti memberi gratis, Farah dan Zakir sudah terlanjur ketagihan. Dan Annabel perlahan diabaikan, namun Annabel bukan anak biasa. Ia bangun sendiri setiap pagi, menyiapkan keperluan sekolahnya, berangkat sendiri tanpa keluhan. Ia belajar diam-diam menjadi dewasa, di usia yang terlalu dini. Hingga suatu hari, kawasan rumah susun itu digegerkan oleh penertiban besar-besaran. Polisi menggerebek sindikat narkoba beserta para pemakainya. Farah dan Zakir ditangkap. Saat Annabel pulang sekolah, seorang tetangga menghentikannya dan memberi kabar itu. Dunia Annabel seakan runtuh. Dengan diantar tetangganya, ia pergi ke kantor polisi. Di sana, ia melihat ayah dan ibunya, lelah, tertunduk, dan penuh penyesalan. Zakir memeluk Annabel erat-erat. "Jaga diri kamu baik-baik, nak. Ayah titip kamu ke tetangga ya." Keesokan harinya, Farah dan Zakir dipindahkan ke pusat rehabilitasi narkoba, di kota yang berbeda. Mereka harus menjalani masa pemulihan selama 1 tahun. Annabel kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Sekolah, pulang, membantu sebisanya. Sampai suatu hari, di perjalanan pulang sekolah, sebuah mobil menyerempet tubuh kecilnya. Annabel terjatuh dan pingsan dengan beberapa luka di kakinya. Seorang wanita keluar dari mobil dengan wajah panik. Namanya Arina.
istri dari seorang dokter ternama, Dr. Ardan. Annabel dibawa ke rumah sakit, dirawat hingga sembuh. Arina sendiri yang mengantarkan Annabel pulang. Sejak hari itu, Arini dan Ardan merasa ada ikatan aneh dengan Annabel. Mereka telah menikah 10 tahun tanpa dikaruniai anak. Keceriaan dan ketulusan Annabel mengisi ruang kosong di hati mereka. Ketika tetangga Annabel berniat pindah ke kampung dan Annabel tak punya tempat menumpang lagi, Arina dan Ardan mengajukan niat untuk membawa Annabel tinggal bersama mereka. Namun mereka tahu, keputusan itu tak boleh sembarangan. Mereka pergi menemui Farah dan Zakir di pusat rehabilitasi di kota lain. Dengan hati penuh harap dan rasa bersalah, orang tua Annabel akhirnya mengizinkan dengan satu syarat. Ketika kami keluar nanti, Annabel harus kembali bersama kami. Apakah Arini dan Dr. Ardan akan memenuhi janjinya? Simak kelanjutan kisah ini di bagian 2.